Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Ramadan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberi penjelasan mengenai Grab. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke implementasinya. Nah, di sini saya sudah membuat ini. Nah, awalnya itu saya bikin package Grab, dimana itu NLP saya, kemudian kelas Grab, dimana kelas Grabnya ini ada beberapa anggota itu di sini private integer DTL, kemudian private integer DT2, kemudian private integer current yang nilainya itu sama dengan 0. Nah, di sini ada private class node-nya, fungsi private class node, di mana di dalamnya itu ada private integer data, jarak, dan private node next. Kemudian di bawahnya ini ada public node-nya, mana di dalam public node-nya ini ada parameter integer dt, node n, kemudian integer jrk. Nah, kemudian di dalam fungsi public node ini ada data itu sama dengan dt, kemudian next itu sama dengan n, kemudian jarak itu sama dengan jrk. Kemudian kemudian ada fungsi public in get dt. Ini dia akan menampilkan dia fungsinya untuk mengembalikan nilai datanya. Kemudian public not get next, dia akan mengembalikan nilai return next-nya. Oke. Kemudian ada private node ini, kemudian ada private integer j node. Nah, kemudian ada fungsi public grab, di mana di dalam itu ada parameter integer n. Kemudian ada anggota di mana j node itu sama dengan n, kemudian node itu sama dengan new node, parameter j node. Kemudian di sini ada perulangan dari ini, dimana for-nya itu integer i sama dengan 0, kemudian i-nya itu kurang dari j node i plus plus. Kemudian node array i sama dengan nilainya 0, kemudian dtl itu sama dengan new integer array n. Kemudian ada public void add adj. Nah, dimana di dalam parameternya itu ada integer head, integer adj, integer jarak, kemudian node n sama dengan new node, kemudian di dalam ininya ada dj, node head, kemudian jarak. Nah, kemudian di sini node head-nya itu sama dengan n, kemudian current-nya itu plus plus, dtl array head, kemudian array adj plus plus. Kemudian ada public void adjacency, di mana di dalamnya ini ada variable i bertipe data integer, kemudian dia akan menampilkan spasi. Kemudian di dalamnya ini ada perulangannya itu adalah i sama dengan 0, kemudian i kurang dari j node, kemudian i plus plus, kemudian dia akan menampilkan array %d dari ininya, kemudian i-nya. Nah, kemudian dia akan melakukan perulangan lagi, di mana for i sama dengan 0, kemudian i kurang dari j node, kemudian i plus plus. Nah, dia akan juga menampilkan %d, ya, desimbalnya itu sama, terus nilai i-nya. Kemudian dia melakukan perulangan lagi. Di dalam perulangan, kemudian in j sama dengan 0, j kurang dari j node, kemudian j plus plus. Nah, node n ini nilainya itu sama dengan node array i. Nah, di sini ada variabel ketemu bertipe data boolean, ini nilainya adalah false. Nah, di sini ada suatu kondisi di mana while n tidak sama dengan 0, kemudian jika n.get dt ini sama dengan j, maka dia akan menampilkan nilai 1. Kemudian nilai ketemunya ini hasilnya adalah true, kemudian dia break.
Nah, jadi n-nya itu sama dengan n.getNext. Dia akan melanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini ada kondisi lagi. Nah, jika tidak sama dengan ketemu, maka dia akan menampilkan nilai 0. Oke. Kemudian ada public get current. Nah, dimana fungsi ini untuk menampilkan total plus currentnya, kemudian dia akan mengembalikan nilai currentnya. Oke, kemudian ada public void cetak. Nah, dimana fungsi ini untuk mencetak ini. Kemudian di dalam ini ada perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari j naught i plus plus. Kemudian dia akan menampilkan nilai i nya. Kemudian not n sama dengan not array i. Kemudian di dalam ini ada kondisi n tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan ini, simbol ini, kemudian plus n get dt nya. Kemudian n nya itu sama dengan n get next. Oke. Kemudian system output line. Terus ada fungsi public in @g keluar. Nah, di dalamnya ini ada variabel jumlah bertipe data integer dengan nilai 0. Kemudian dia akan menampilkan itu @g keluar. Nah, di sini ada perulangan. Perulangannya itu adalah integer i itu sama dengan 0, kemudian i-nya itu kurang dari j naught i plus plus. Nah, dimana dia akan menampilkan nilai i-nya itu sama dengan itu. Kemudian not n itu nilainya adalah not array i. Kemudian di sini ada variabel out dengan tipe data integer itu sama dengan 0. Kemudian while n tidak sama dengan 0, out plus plus. Kemudian n sama dengan n.getNext. Oke. Dan juga dia akan mengembalikan nilai jumlahnya. Oke. Kemudian ada fungsi public in @g masuk, di mana di dalamnya itu ada variabel jumlah bertipe data integer, kemudian nilainya itu sama dengan 0. Nah, dia akan menampilkan @g masuk. Nah, di sini ada variabel masuk array bertipe data integer itu sama dengan new in array j naught. Kemudian di dalamnya itu ada perulangan, di mana perulangan ini adalah integer i itu sama dengan 0, kemudian i kurang dari j naught i plus plus. Nah, di mana not n-nya itu sama dengan not array. Kemudian di sini ada suatu kondisi di mana n tidak sama dengan 0, maka masuk array n dot data plus plus. Kemudian n sama dengan n dot get next. Nah, di sini ada perulangan di mana integer i-nya itu sama dengan 0, kemudian i-nya itu kurang dari j naught i plus plus. Nah, dia akan menampilkan nilai i-nya, kemudian sama dengan masuk nilai array i-nya. Kemudian dia akan menampilkan mengembalikan nilai jumlah. Oke, kemudian ada public void get tetangga, di mana dia di dalam ininya ada variabel ada parameter integer i, kemudian dia akan menampilkan tetangga dari nilai i-nya, kemudian dia akan menampilkan lagi nilai i-nya. Oke, not n sama dengan not i, kemudian dia ada kondisi jika n itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan ini. Oke, kemudian n sama dengan getNext. Nah, di sini public fungsi dari public DVS ini adalah untuk menampilkan DVS. Ini DVS-nya itu 0. Kemudian ada variable temp bertipe data string dengan nilai 0. Kemudian ada public in checkpoint, itu nilainya sama dengan 1. Kemudian ada public boolean find, itu nilainya adalah false. Dan juga di sini ada public void DVS berparameter integer i. Kemudian di dalamnya itu ada dt2 sama dengan new integer array j naught. Kemudian dia akan menampilkan d first short %d, kemudian nilai i,
kemudian dfs-nya itu sama dengan 0. Oke, kemudian di sini ada perulangan for integer w sama dengan 1, w kurang dari j0 w plus plus. Nah, jika ini sama 0 maka dia akan berhenti. Nah, jika maka itu tidak sama dengan dt2 array w, dia akan menampilkan ini. Nah, jika maka lagi i sama dengan dt2 array w, dia akan menampilkan ini di dt2w. Oke, dia akan berhenti, break. Oke, kemudian ada public void dfs yang berparameter integer i, kemudian integer i array s sama dengan new integer j0 plus 1. Kemudian ada variable s bertipe data integer, itu nilainya itu sama dengan 0. Find itu nilainya sama dengan false. Kemudian di dalamnya ini ada perulangan ini yaitu integer j itu sama dengan 0, j nya itu kurang dari j0, kemudian j plus plus. Nah, jika dt1 array i dan array j itu lebih dari sama dengan 1, maka dia akan melakukan perulangan lagi integer w banding dt2. Kemudian jika dt2 array w itu sama dengan j, maka nilai find-nya itu true. Nah, jika find tidak sama dengan true, maka dia akan melakukan kondisi ini s plus plus. Oke, di sini find false. Nah, dimana di dalamnya ini ada perulangan in k sama dengan 0, k sama kurang dari j0, k plus plus, kemudian for ada perulangan lagi di dalam for, kemudian in w sama dengan 0, w kurang dari j0, w plus plus. Kemudian jika s array k ini sama dengan dt2 array w, maka nilai find-nya itu sama dengan true. Nah, jika find-nya ini tidak sama dengan true, maka dia akan mengecek dt2 checkpoint itu sama dengan sk, kemudian checkpoint s plus plus, kemudian dfs s array k. Nah, kemudian dia akan menampilkan nilai find-nya ini akan false. Kemudian ada fungsi public void bvs, nah, dimana dia akan menampilkan bvs breadth first shared, dimana di sini ada variable height bertipe data boolean dengan nilai false, dimana di dalamnya ini ada perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari j0, i plus plus. Nah, dimana node n-nya ini sama dengan node array i, kemudian ini ada suatu kondisi dimana jika n-nya ini tidak sama dengan 0 dan height-nya itu sama dengan false, maka dia akan menampilkan ini dengan nilai i. Kemudian nilai height-nya ini adalah true. Dan juga ada kondisi lagi, n-nya ini tidak sama dengan 0, dia akan menampilkan ini, kemudian n get dt. Kemudian n sama dengan n dot get next. Oke, nah di sini ada main string-nya, dimana grab g-nya itu sama dengan new grab, dia akan menampilkan file baru. Kemudian g-nya ini adc 041, kemudian ini datanya ya, untuk datanya, data untuk grabnya, kemudian dia akan menampilkan ini, kemudian dia akan mencetak. Oke, dia akan mencetak ininya, data ini, kemudian dia akan menampilkan ini lagi untuk untuk hiasan saja. Kemudian dia akan menampilkan grab dengan matriks adjacency. Nah, kemudian ini adalah adjacency current keluar, dan dia akan menampilkan ini. Nah, coba kita run. Oh, mungkin tunggu ini dulu.
Sepertinya ada kesalahan. Coba kita run dulu, run lagi. Ini ada kesalahannya. Mungkin ininya ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini kurang memuaskan kepada kalian dan kalian itu tidak memahami penjelasan saya. Dan juga untuk program ini saya ini agak error, entah di mana errornya, saya kurang tahu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.